Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya membagikan kepada kita semua sebuah video, yaitu video Dr. Bambang Nursina yang menjelaskan terkait dengan Hasibullah, di mana akhir-akhir ini satu kelompok, yaitu kelompok Hasibullah yang menyerang Israel. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa Hasibullah ini sebuah kelompok yang tidak suka terhadap bangsa Israel. Nah, teman-teman, pada konflik antara Hamas dan Israel, satu kelompok ini tadi, yaitu kelompok Hasibullah, kelompok ini mengambil kesempatan untuk menyerang Israel di tengah-tengah konflik antara Hamas dan Israel. Nah, teman-teman, siapakah Hasibullah ini dan dari mana mereka berasal? Dan mengapa mereka tidak suka terhadap bangsa Israel? Oleh karenanya, tonton penjelasan Dr. Bambang Nursina sampai selesai, sebab di sepanjang video dari Dr. Bambang Nursina Anda mendapatkan jawaban dan siapakah Hasbullah, dari manakah mereka berasal, dan mengapa mereka tidak suka terhadap bangsa Israel. Inilah dia videonya berikut ini. Setelah 3 minggu perang berlangsung antara Israel dan Hamas, sejak serangan Hamas pertama tanggal 7 Oktober, kini kita sudah memasuki kira-kira hari ke-25. Eskalasi konflik semakin meluas ketika Israel melancarkan serangan darat untuk memburu para milisi Hamas yang menjadikan rumah-rumah penduduk, bahkan rumah sakit, menjadi tempat persembunyian kelompok milisi. Bahkan disinyalir ditemukan terowongan di bawah tanah yang dibangun untuk aktivitas teror mereka. Sekarang ini muncul pemberitaan tentang Hizbullah yang mulai menyerang Israel. Lalu beberapa netizen dari Bambang Nursena channel itu bertanya, siapakah kelompok Hizbullah itu? Dan itu kebetulan beberapa saat lalu saya menayangkan tentang Khalil Gibran, seorang penyair Libanon yang berasal dari gereja Maronit. Dan sampai hari ini, Libanon itu adalah negara yang didominasi oleh orang-orang Maronit Kristen. Presidennya juga Kristen menurut konstitusi, dan itu berasal dari Kristen Maronit. Maka beberapa netizen itu bertanya, apa hubungan antara Maronit dengan Hizbullah? Bagaimana hubungan antara keduanya maksud saya? Karena mengingat ideologinya yang satu sangat keras, dan yang satunya itu adalah Kristen yang sifatnya, teologinya, kulturnya adalah lokal. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab itu, saya pernah menyampaikan kepada saudara-saudara tentang gereja Maronit dulu. Jadi saya akan melihat eksistensi dari gereja Maronit ini. Gereja Maronit adalah termasuk dari salah satu gereja Katolik Ritus Timur. Historically, sebetulnya kelompok ini berasal dari rumpun kekristenan Syria yang namanya itu dikaitkan dengan Alkides Marun atau Santo Maron yang berasal dari abad keempat. Dan mereka berusaha untuk mempertahankan identitas lokal. Inilah salah satu gereja yang masih mempertahankan bahasa Yeshua HaMashiach, bahasa Yesus Mesiha, bahasa Yesus Kristus
yaitu bahasa Syriak Aramaik. Sampai hari ini, selain gereja Ortodoks Syria, gereja Katolik Syria, gereja Maronit, itu masih memakai liturgi Rasul Yakobus dari Yerusalem. Nah, yang di gereja lain, misalnya di gereja Ortodoks Yunani, itu hanya dirayakan pada saat perayaan Santo Yakobus, saudara Kristus. Nah, inilah yang disebut kelompok Maronit ini. Kelompok Maronit ini sebetulnya di tengah-tengah pengaruh pada zaman dulu ya, antara bagaimana pengaruh Bizantium dengan Islam. Bizantium itu gereja Yunani saat itu dengan Islam. Dia terjepit antara dua pengaruh besar ini. Di satu pihak, dia ingin menegaskan identitas lokalnya sebagai gereja Libanon, tapi di pihak lain, dia juga menolak ekspansi Islam. Karena itu, mereka mencoba untuk menggumuli identitas mereka. Pada waktu pasukan Islam, mereka juga pernah hampir ditaklukkan, tapi karena mereka menjalin hubungan dengan Barat, khususnya setelah Perang Salib, maka kemudian lewat Perancis, orang-orang Maronit ini sangat berkeinginan mendirikan sebuah negara bagi orang-orang Libanon Kristen. Dan pada tahun 1922 terwujudlah cita-cita itu. Makanya Lebanon itu didominasi oleh orang-orang Kristen Maronit. Sekalipun di dalamnya tentu ada kelompok Islam Sunni, kelompok Islam Syiah, kelompok Drus, dan pada akhirnya populasi antara penduduk Kristen Maronit, Kristen yang lain dengan Islam, baik Sunni maupun Syiah itu akhirnya berimbang. Nah, saudara-saudara, dalam teologinya, Kristen Maronit ini sebetulnya dulu juga pernah dipengaruhi oleh sebuah rumusan kristologi setelah Konsili Kalsedon, yaitu yang disebut monotelitisme. Monotelitisme itu satu aliran kristologi di mana mono artinya satu, telin itu artinya kehendak. Jadi Kristus hanya memiliki satu kehendak, yaitu kehendak ilahi. Dan ini tentu secara teologis dianggap menyimpang. Karena itu kemudian melalui gereja Katolik, setelah gabungnya gereja Maronit ini di bawah gereja Katolik, kemudian didirikanlah seminari Maronit. Akhirnya mereka kristologinya mengikuti kristologi gereja arus utama, yaitu gereja Kalsedonia, karena di bawah gereja Katolik. Artinya patriark gereja Maronit ini mengakui Paus sebagai pemimpin universal gereja, sekalipun gereja Katolik melalui dokumen-dokumennya di Vatikan II tetap harus memelihara kekhasan dari gereja-gereja lokal, karena melalui gereja-gereja ini diakui bahwa melalui kekristenan Timur Tuhan telah memberikan warisan kepada gereja semesta, yaitu tradisi rasuli yang tidak pernah putus dari zaman para rasul hingga gereja sekarang ini. Nah, yang menarik saudara-saudara, dalam pergumulan nasionalisme, di satu pihak ketika ada beberapa penduduk yang dominan di Lebanon, yang pertama adalah Maronit, yang kedua adalah Kristen yang lain, misalnya Kristen Ortodoks Yunani, kemudian Islam Sunni, Islam Syiah, dan satunya sebuah agama lokal, yaitu agama Drus, yang merupakan sinkretisme dari Islam dan agama-agama lain. Ini merumuskan bersama identitas mereka sebagai orang Libanon. Kelompok Maronit ini menarik, karena di satu pihak mereka itu memiliki identitas lokal mereka, yaitu orang Libanon. Kalau kita membaca Alkitab, Tirus Sidon itu adalah wilayah Libanon. Jadi mereka bukan termasuk bangsa Arab. Tetapi menariknya,
ketika munculnya gerakan nasionalisme Arab, ada banyak orang-orang Syria, Kristen, yang menjadi pionir dari nasionalisme Arab ini. Misalnya Butros al-Bustami dari Syria, bahkan pendiri Partai Ba'ath, Partai Sosialis Arab. Partai inilah yang kemudian mensukseskan Saddam Hussein sebagai presiden Irak saat itu, yaitu Hizbul Ba'ath Al-Arabi Al-Istiraki. Jadi Partai Sosialis Arab Ba'ath. Ini namanya Mikhail Aflaq, juga adalah seorang Kristiani. Karena itu apa? Ketika itu munculnya nasionalisme Arab itu menghadapi hegemoni dari Turki Utsmani, itu kekhalifahan Turki. Makanya orang-orang Kristen ini merasa diri sebagai orang Arab, dan salah satu kredo mereka yang terkenal itu adalah apa? Mereka mengucapkan Anal Arabi qoblal Islam. Saya adalah orang Arab sebelum zaman Islam. Mereka merumuskan karena ada banyak inskripsi pra-Islam yang berasal dari gereja, dan itu berbahasa Arab sebelum bahkan kelahiran Nabi Muhammad. Misalnya prasasti Jabat yang diawali dari kata-kata Bismillah, demi nama Tuhan. Manaf wahani barman al-Khois misalnya. Manaf dan Hani putra Mar al-Khois. Prasasti Umul Jimal yang pertama, Umul Jimal yang kedua, prasasti Haran. Maka tidak heran kalau orang-orang ini mendaku atau mengklaim bahwa kami sudah menjadi Arab sebelum ajaran Islam. Dan ketika identitas Arab itu kemudian disatukan dengan agama Islam, maka mereka juga punya kredo lain yang berbunyi ad-dinu lillah wal watonu lil jami'. Agama itu untuk Allah, artinya urusan privat, privacy, urusan yang disebut ranah privat, forum internum, yang harus dibedakan dengan wal waton dan tanah air lil jamiah, itu untuk semua. Nah, inilah kira-kira peran orang-orang Kristen Syria dalam kebangkitan nasionalisme Arab. Karena itu orang Maronit itu dalam identitasnya mereka gampang antara nasionalisme Arab, apakah dia harus merumuskan identitas lokal mereka sebagai orang Lebanon. Nah, inilah yang nantinya melatar belakangi bagaimana ketika terjadinya perang Lebanon tahun 1975, lalu terakhir itu pada tahun 2017-an misalnya, ketika mereka juga berada dalam kesulitan pilihan karena satu pihak dia lebih dekat dengan Islam Sunni, karena kelompok Maronit ini lebih dekat ke Irak karena latar belakang tadi, misalnya latar belakang ideologis sebagai pendukung mula-mula dari nasionalisme Arab pada zamannya Saddam Hussein, tentu karena ketika Partai Sosialis Arab ini menang. Tapi di pihak lain juga muncul gerakan baru yang dikenal dengan gerakan Hizbullah. Dan gerakan Hizbullah itu artinya tentara Allah. Ini berasal dari milisi-milisi ekstrim kelompok Syiah. Yang pertama anti Barat, dan yang kedua adalah anti Israel. Karena itu kalau setiap kali konflik Hamas dengan Israel, mereka selalu menyerang Israel karena memang ideologinya dari awal itu adalah anti Barat dan anti Israel. Lalu bagaimana dengan kaum Maronit? Kaum Maronit itu memiliki hubungan yang kadang-kadang mendekat ke Hizbullah, tapi kadang-kadang juga menjauh. Saya melihat ada tren seperti ini yang saya catat ya, itu orang-orang Maronit yang berpandangan positif terhadap Hizbullah itu mencapai 45%. Tetapi pada tahun 2019 itu turun menjadi 33%. Kemudian pada tahun 2017 sebaliknya, yang berpandangan negatif itu
hanya 55%, tapi meningkat menjadi 67% tahun 2019. Nah, pertanyaan yang penting, bagaimana kira-kira posisi orang Maronit terhadap negara Israel? Nah, itu juga sejarahnya cukup menarik ya. Sekalipun sebetulnya saya tidak terlalu masuk ke dunia politik internasional, tapi saya lebih banyak melihat akar dari komunitas-komunitas yang ada di Timur Tengah, termasuk Maronit, Hizbullah, Hamas, PLO di bawah Arafat, dan kemudian hubungannya dengan negara Israel. Mereka di pihak tidak suka dengan pan-Arabisme. Kenapa? Karena mereka ingin menegakkan identitas lokalnya sebagai orang Maronit, orang Libanon asli. Sekalipun tentu saya katakan tadi bahwa mereka memiliki sejarah yang cukup positif karena turut orang Syria dan Libanon itu melahirkan nasionalisme Arab. Tapi pada pihak lain, mereka ini juga pernah terluka dengan gerakan Zionisme Israel. Mula-mula memang ada kelompok-kelompok Maronit yang merasa bahwa Israel itu adalah satu-satunya negara yang menjadi pejuang demokrasi di Timur Tengah. Ada minoritas yang seperti itu. Tapi kemudian setelah perang tahun 1975, itu banyak bergeser pandangannya. Karena apa? Mereka pernah tersinggung dengan apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Israel, Ben Gurion, dan jenderalnya Moshe Dayan, bahwa negara Israel yang berdiri itu akan membantu orang-orang Maronit untuk mempertahankan identitas mereka sebagai minoritas di Timur Tengah. Tetapi sebetulnya situasi geopolitik saat itu, karena negara Israel itu dikeroyok oleh negara-negara Arab yang tidak terima bahwa ada negara Yahudi di situ. Padahal secara pasca Perang Dunia Pertama, itu karena orang-orang Arab yang tinggal di Palestina yang banyak sekali dihidupkan, disemangati oleh nasionalisme Arab tadi, itu membantu Inggris dalam perjuangan mereka melawan, katakanlah, rezim dari Turki Utsmani itu. Karena digerakkan oleh nasionalisme Arab melawan monarki apapun alasannya tentang Utsmaniyah tadi. Jadi orang-orang Arab Palestina, karena Palestina waktu itu adalah salah satu provinsi dari wilayah Turki Utsmani, dan tidak pernah ada negara Palestina waktu itu ya. Sebaliknya juga orang-orang Zionis, dia datang dari seluruh dunia. Bayangkan ketika mereka terusir dari Yerusalem oleh Kaisar Hadrianus pasca gagalnya pemberontakan Simon Bar Kokhba, mereka selalu berdoa. Setiap Paskah tiba, mereka selalu mengucapkan, hari ini kita di sini, tahun depan di Yerusalem. Ungkapan lisana haba'ah Yerusalem, lisana haba'ah Yerusalem itu bergema selama 2000 tahun. Dan ketika ada kesempatan di mana orang-orang Israel itu selalu tertindas, terlunta-lunta di negara-negara di mana mereka berdiaspora, tapi mereka berhasil dalam ekonomi, sehingga banyak sekali tuan-tuan tanah di wilayah Turki itu yang menjual tanah mereka kepada imigran-imigran Yahudi yang hampir 2000 tahun di berbagai macam penjuru dunia itu. Mereka melakukan gerakan aliyah ke tanah suci. Gerakan aliyah itu kadang-kadang mereka membeli tempat-tempat yang berawa-rawa, lalu mereka tanami pohon minyak kayu putih untuk mengusir nyamuk malaria ketika itu, sampai ketika Perang Dunia Pertama ada kesempatan, mereka membela musuhnya Turki yang bergabung dengan Jerman saat itu, dan Perang Dunia Pertama dimenangkan oleh Inggris dan Amerika. Itulah yang membuat ada hubungan historis Inggris dan Amerika dengan Israel ini. Lalu melalui deklarasi Balfour, mereka diberikan
tanah itu, tanah yang dulu adalah wilayah Turki yang kalah perang tadi, kepada negara Israel. Nah, orang-orang Arab yang juga merasa turut andil berjuang berdasarkan nasionalisme Arab tadi, kenapa kami tidak diberi tempat juga? Maka lahirlah yang namanya Komisi Lotfil tahun 1937, di mana ada dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah yang disebut Tanah Suci atau Holy Land. Tahun 48 kemudian Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyetujui itu, opsi dua negara itu, tapi karena orang Palestina tidak menggunakan itu, maka Israel terlebih dahulu memproklamirkan kemerdekaannya berdasarkan resolusi yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah menjadi akar konflik yang sampai sekarang belum selesai. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara terkait dengan video yang baru saja kita saksikan bersama? Oleh karenanya silakan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara memberi komentar yang positif, komentar yang membangun, serta komentar yang mengedukasi kita semua. Nah teman-teman, di dalam video yang baru saja kita saksikan tadi, yaitu dari penjelasan Dr. Bambang Nursena, maka kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan tadi, yaitu siapakah Hasibullah ini dan dari mana mereka berasal, dan kemudian mengapa mereka tidak suka terhadap bangsa Israel. Di dalam video Dr. Bambang Nursena, jelas jawabannya ada di dalam penjelasan beliau, karena beliau sangat menjelaskan secara detail supaya kita mengerti siapakah mereka itu, mengapa mereka menyerang Israel di tengah-tengah konflik antara Hamas dan Israel. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini adalah kita terus berdoa untuk kedua negara ini supaya negara ini menjadi damai dan bersatu kembali untuk senantiasa mereka berdamai. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa Indonesia atau kita orang-orang Indonesia tidak perlu memihak terhadap kedua bangsa. Kita tidak perlu dukung-mendukung. Kita anak-anak bangsa Indonesia dan terlebih anak-anak Tuhan tidak perlu dukung-mendukung dan tidak perlu memihak antara kedua negara ini. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Indonesia tidak perlu mengutuk bangsa ini, ya, baik Israel maupun juga Palestina. Nah teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah kita terus berdoa supaya mereka secepatnya boleh mereka damai. Dan kemudian Indonesia perlu membantu korban-korban di mana warga sipil di Palestina dan juga warga sipil di Israel, maka kita menjadi berkat di sana, bukan mengutuk seperti yang diungkapkan oleh pemimpin bangsa ini. Ada dua pemimpin bangsa ini mengutuk keras Israel, sementara perbuatan Hamas pada 7 Oktober yang lalu mereka tidak mengutuk juga. Nah, ini seolah-olah pemimpin bangsa ini adalah memihak atau mendukung Hamas di dalam hal ini. Mengapa? Terlihat dari pernyataan sikap mereka terhadap Israel. Mereka mengutuk bangsa Israel terhadap serangan mereka ketika mereka serang balik Hamas. Tetapi mereka lupa bahwa yang memulai satu konflik adalah Hamas, bukan Israel. Bahkan Menteri Perdana Israel mengungkapkan bahwa peran ini mereka tidak mau. Tetapi karena oleh Hamas yang memulai menyerang bangsa Israel, ya tentu bangsa itu juga menyerang balik. Apa yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kita adalah mereka mengutuk bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan perbuatan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang mereka menyerang Israel dan masuk ke rumah-rumah? Bahkan dikatakan 1.400 orang korban dari Israel. Lalu mengapa menutup mata dalam hal ini? Nah, ini sebenarnya dan mengindikasikan bahwa pemimpin bangsa seolah-olah berpihakan terhadap kedua negara ini. Sekali lagi, Indonesia tidak perlu dukung-mendukung. Ya,
Dan yang kedua, Indonesia tidak perlu mengutuk kedua bangsa ini, ya, karena pemimpin bangsa Indonesia bukan Tuhan, ya. Jadi oleh karena itu jangan ambil hak Tuhan lalu mengutuk bangsa lain, ya, seolah-olah engkau menjadi Tuhan atas Tuhan. Jadi oleh karenanya hati-hati di dalam berbicara. Mulut ini dipakai untuk memberkati orang. Mulut ini dipakai bukan untuk mengutuk, tetapi memberi kedamaian dan memberi solusi terhadap orang lain. Dan apa yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kita dan yang mengutuk Israel, Alkitab mencatat siapa yang mengutuk Israel, maka terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati Israel, maka terberkatilah dia. Oleh karenanya, kiranya kita bangsa Indonesia tidak kena kutuk hanya oleh karena konflik antara dua negara ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yaitu mendoakan. Ya, kita terus mendoakan bangsa ini supaya mereka mengalami kedamaian antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.